siang, baik lagi nih sama aku Deris yang pasti kita di acara podcastnya Logos. Dan aku setiap podcast ini gak pernah sendiri. Aku selalu sama speaker yang handal. Nah sekarang aku hari ini sama Pak Sagi Arsyad nih. Halo Pak Sagi. Halo. Nah Pak Sagi Arsyad ini sebagai VP of Teknologi dari Logos yang pasti sudah handal lah di bagian cloud karena Logos ini menjual tentang cloud computing seperti itu. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau sapa dulu kali ya Pak Saginya nih. Halo Pak Sagi, gimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pokoknya Pak Sagi ini setiap Jumat ini selalu ceria ya Pak? Terutama karena Jumatnya habis gajian. Oke, habis gajian, habis payday teman-teman. Jadi langsung cerah. Cerah ya. Oke, nah Pak Sagi nih, sekarang kita hari Jumat ini podcast seperti biasa. Nah, untuk hari ini kita bahas apa nih Pak? Kita akan bahas mengenai bagaimana kita bisa melakukan otomasi di pekerjaan kita sehari-hari menggunakan Power Automate. Oke, Power Automate itu teman-teman nih yang kurang paham ataupun pernah dengar apa sih Power Automate itu sendiri, nanti akan dijelaskan oleh Pak Sagi. Jadi selalu nonton di Logos dan jangan lupa subscribe, like dan komen, serta jangan lupa share ke sosial media kalian yang pasti. Nah, aku mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke materi nih Pak. Menurut Pak Sagi itu modern workplace sekarang itu kayak gimana sih Pak? Ya, modern workplace sekarang ini udah lebih terdigitalisasi ya. Kita lihat bahwa sekarang ini kan masa revolusi industri keempat ya, yang di boosting dengan adanya kita pasca pandemi. Sebelum kita pandemi kita ngerasa kayak meeting kita harus ketemu one by one, kemudian juga seminar kita masih booking tempat segala macam, kemudian dokumen kita mesti segala sesuatu tuh mesti yang kertas gitu ya. Tapi semenjak pandemi atau pasca pandemi kita lebih acceptable atau bahkan kita lebih mengembrace teknologi ya. Lebih mengembrace teknologi, misalkan sekarang kayaknya kita lebih enak menghadiri webinar daripada seminar. Kenapa? Nggak perlu macet-macetan, nggak perlu jalan sejam 2 jam untuk ke tempatnya untuk kita melihat materi, kita bisa langsung online aja. Kemudian dokumen kita udah nggak harus yang kita berurusan dengan kertas, kita bisa pakai yang digital. Nah yang terakhir adalah kita bisa ada beberapa pekerjaan itu bisa kita lakukan otomasi dan itu dijembatani oleh teknologi seperti itu. Sekarang ini serba otomatis ya Pak atau otomatis ya Pak? Yes, kita bisa melakukan otomatisasi terhadap pekerjaan kita sehari-hari. Oke, nah karena semua serba otomatis nih Pak, berarti apa tuh Pak layanan yang mendukung banget buat mempermudah kinerja kita di perusahaan gitu Pak? Ya, karena saya ngertinya mengenai Microsoft 365 ya. Jadi di Microsoft 365 itu bisa dibilang ada satu hidden gem ya, itu adalah Power Platform. Nah, Power Platform ini idenya adalah citizen developer. Citizen developer itu adalah kita sebagai business person atau orang yang non IT di tempat kita ya, itu bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Seperti apa? Membuat report, kemudian kita mau membuat aplikasi, atau yang sekarang kita akan bahas adalah bagaimana kita bisa melakukan otomatisasi terhadap pekerjaan-pekerjaan kita ya. Ambil contoh gini. Mbak Deris ya berurusan dengan webinar ya atau seminar gitu. Nah, kita ambil contoh seminar offline deh. Di seminar offline Mbak Deris minta peserta mengisi daftar hadir ya, dan pada akhirnya peserta itu akan mendapatkan sertifikat ya, baik itu digital atau tercetak gitu ya. Kita anggaplah yang digital aja. Nah, ketika dokumen itu si user itu atau peserta itu mengisi daftar hadir, apa yang Mbak Deris mesti lakukan? Pertama, masukkan itu ke dalam file Excel buat laporan siapa aja hadir ya. Satu. Kedua, masukkan ke dalam sistem, anggaplah misalkan CRM ya, supaya misalkan nanti ada peserta bilang saya minat nih di follow up mengenai produk ini untuk kita bicara lebih lanjut. Dua itu ya. Ketiga, mengirim thank you sudah datang ya. Keempat, ya bikin misalkan ada sertifikatnya, kita udah misalkan kita udah ada template, kita tinggal masukin nama, tapi tetap masih masukin namanya satu-satu, ya kan? Kemudian di-convert jadi PDF, misalkan, kemudian dikirim lewat email, 5, gitu ya. Satu peserta berapa lama melakukan itu? 10 menit mungkin
ada kali Satu ya, Pak. peserta 10 menit gitu ya. Bayangin pesertanya ada 100 berapa lama? Bisa seharian ngerjain itu doang. Benar. Oke? Nah, bayangkan kalau misalkan kita otomatisasi nih. Kita otomatisasi, kita coba bilang, Bapak Ibu, ini ada QR code. Ya, zaman sekarang QR code scan aja, masukin nama situ. Nah, dengan masukin nama situ, ya, nanti otomatis namanya masuk ke dalam Excel file buat laporan. Namanya otomatis masuk ke dalam CRM untuk nanti di follow up. Namanya otomatis dikirim email, thank you sudah datang. Namanya otomatis dibuatin sertifikat dan kemudian sertifikatnya sebagai attachment dikirim ke email. Otomatis semua diproses dalam waktu 20 detik. 20 detik, Pak. 20 detik dan nggak perlu lagi kita copy paste gitu. Oh, oke, jadi tinggal datanya Otomatis aja kan? langsung. Bayangkan yang misalkan seharian kerja ya dibanding dengan kita lempar aja, kita biarkan orang ngisi, kemudian nanti akan otomatis melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi kayak gitu. Oh, berarti mudah banget ya, Pak. Sangat Mudah banget. membantu sih. Berarti Portomat ini semuanya serba otomatis, teman-teman. Mungkin ada yang lain, Pak, selain itu yang bisa dipakai dari Portomat itu sendiri selain dari yang tadi. Jadi Power Automate itu, kalau yang tadi saya cerita itu loh bagaimana kita bisa mengotomatisasi pekerjaan kita di cloud ya, melakukan data entry, kemudian bagaimana kita bisa membagi pekerjaan antar divisi satu dengan divisi lainnya. Itu kan segala sesuatu yang running di cloud. Nah, ada lagi ya, kalau misalkan ternyata kita punya sistem aplikasi yang lama ya. Misalkan bagaimana kita yang paling sering orang yang paling sering biasanya itu menggunakan aplikasi lama itu adalah orang finance. Kenapa? Mereka udah nyaman, ya kan? Mereka udah nyaman pakai aplikasi, misalkan udah umurnya kalau dilihat tuh diproduksi tahun 2001. 2001 BTW udah 21 tahun lalu loh. Iya, benar. Gitu ya. Nah, saya masih pikir 2001 itu adalah 2 tahun lalu. 2001 saya belum sekolah kayaknya. Belum sekolah. Oh anyway. Nah, aplikasi tahun 2001, tahun 2005 itu kan udah tua sekali gitu ya. Nah, tapi orang finance itu ya, orang finance itu masih nyaman dan mereka masih pakai. Nah, misalkan skenario gini. Saya mau ya biasanya mereka itu kalau terima invoice, mereka akan masukkan ke aplikasi, mereka klik bikin invoice, klik masukkan amount-nya, klik siapa yang akan dikirim invoice-nya gitu ya. Nah, itu pakai aplikasi desktop. Nah, di Power Automate, selain kita ada sifatnya mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan kita di cloud, dalam hal ini Microsoft 365 ya. Nah, dia juga bisa mengotomatisasi pekerjaan kita yang ada di desktop. Oke. Jadi misalkan ada dokumen masuk, oke, cuma tinggal nanti bisa dokumennya itu di-scan pakai AI. Ya, dia tahu nih, ini data mengenai invoice-nya besarnya berapa. Kemudian juga ditagihkan kepada siapa gitu ya. Nah, nanti dia akan lakukan otomatis jalan di desktop, klik ini, klik ini, klik ini, otomatisasi seperti itu. Oh, berarti tinggal klik-klik aja gitu ya, Pak? Kita cuma tinggal ajarin si Power Automate ini, nanti kalau ada invoice masuk, jalankan prosedur ini, buka aplikasi, klik bikin invoice, masukkan data, print dokumen, udah gitu aja. Habis itu tiap kali invoice ya kita bisa combine dia dengan AI, dia baca oh ini invoice untuk siapa, kemudian dia sendiri yang melakukan klik buka aplikasi, masukin data-data invoice, print invoice-nya. Dia bisa melakukan itu. Oh, oke. Berarti tanpa harus ada IT bisa dari finance sendiri. Finance sendiri bisa melakukan itu. Gitu. Karena semua serba otomatis ya, Pak ya. Ya, kita bisa melakukan otomatisasi di situ. Case lainnya yang kalau desktop ini adalah kalau kita punya satu halaman web ya, nggak harus lama tapi halaman web yang modelnya punya eksternal, nggak bisa kita integrasikan gitu ya, banyak lah kayak gitu ya. Nah, kita pengen bisa scraping data di situ ya, kemudian kita mau masukkan ke dalam satu data yang ada di internal kita. Jadi ada datanya, misalkan data kita samain aja lah yang tadi invoice. Kita ada data invoice di situ, ambil datanya dari web itu, kemudian masukkan ke dalam database yang kita punya. Atau sebaliknya, kita punya database, kita mau entry data satu persatu,
nggak usah kita pakai orang, kita pakai Power Automate aja, suruh dia entry data itu ke web, pakai Power Automate desktop, bisa kayak gitu. Oke, yang penting kita datanya udah lengkap ya Pak. Itu data udah lengkap. Aja, gitu. Yang penting kita bisa ajarin dia caranya kayak gini loh, gitu. Oke. Nah, jadi Power Automate itu serba otomatis dan serba mudah lah pokoknya. Nah, selain itu saya pernah dengar ya Pak, Power Automate itu bisa membantu untuk yang namanya cuti approval juga tuh Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih, karena kan banyak juga yang masih manual, yang masih harus WA dulu nih ke manajernya atau atasannya gitu. Saya mau cuti, Yes. gitu, atau tanda tangan. Kalau dulu kita mau melakukan sesuatu, yang ada beberapa hal yang dulu kita lakukan manual di Logos ya. Yeah. Pertama, cuti approval, reimbursement. Oke, kemudian yang paling brutal itu adalah nggak brutal. Yang paling bikin sibuk itu adalah purchase request. Oke. Nah, dulu dilakukan manual. Ya dibilang manual, sebenarnya udah pakai email sih, tapi tetap aja nge-trackingnya bikin pusing. Gitu ya. Nah, kita gunakan Power Automate nih. Bagaimana kita bisa meng-guidance satu proses. Ya, contohnya adalah dalam satu waktu kita jangan cuti deh, yang itu cuti terlalu gampang. Kita ambil contoh yang purchase request ini yang paling ribet. Dalam satu waktu, Logos itu memproses sekitar akan ada selalu 20 purchase request yang aktif, ya. Baik itu di tahap masih baru request kepada kepada finance untuk di review dulu, ataupun cuma tinggal kirim invoice ke customer, gitu ya. Jadi ada tahapannya. Pertama tahapannya melakukan purchase request kepada sales manager dan finance, kemudian dilakukan order processing, kemudian dilakukan delivery ya, delivery, kemudian dilakukan kegiatan administrasi, dalam hal ini invoicing dan juga PO kepada vendor. Problemnya adalah tiap produk yang dipesan customer bisa beda cara prosesnya. Gitu. Selanjutnya kita mau order ke vendor, beda lagi tiap masing-masing vendor cara prosesnya, gitu kan? Yang paling menyebalkan adalah kita mesti men-tracking nih. Pertama, ini udah belum. Kemudian yang kejadian, loh kok ini udah di saya? Semestinya kan dilakukan approval dulu, kenapa udah di saya? Atau misalkan di finance, loh kok dia minta invoice? Semestinya kan ini barangnya di delivery dulu, gitu kan? Nah, yang kayak gitu bikin banyak cekcok, kadang ada salah-salahan. Ini salah nih, gitu kan? Nah, Power Automate dalam hal ini bisa berguna untuk bagaimana kita bisa mengintegrasikan pekerjaan antar divisi ini, ya. Dia guidance nih. Pertama tahapnya melakukan ini dulu. Kemudian tahapnya melakukan ini dulu. Setelah di approve, lakukan tahap ini. Nah, dia ada semacam kayak decision tree. Kalau misalkan produk ini cara prosesnya kayak gini, nanti suruh ke tim delivery. Cara prosesnya kayak gini ya, cuma tinggal kasih outputnya seperti apa. Nah kan? Nanti hasil output ini dikirim lagi kepada tim finance. Ini udah selesai, gitu ya. Nah, misalkan produk yang lain lagi, cara prosesnya kayak gini. Nah, kemudian kirim order ke vendor sesuai dengan cara proses ke vendor ini. Nah, kayak gitu yang kita lakukan guidance ya. Dan bisa dibilang chaos yang terjadi karena proses order processing itu di Logos itu bisa dikurangi sampai dengan 95%. Wah, lumayan banget loh Pak. Yes, gitu. Dulunya yang kayak salah-salah. Ini kenapa belum? Iya, benar. Ini kenapa misalkan udah di saya, ini kan belum diproses melakukan kegiatan ini, gitu kan? Belum lagi kayak, loh, ini mau diproses, datanya kurang lengkap. Lah, kayak gitu loh. Okay. Nah, yang kayak gitu, itu bisa dikurangi sampai dengan 90%. Gitu ya. Hampir sempurna, 95% ya Pak. Kalau udah sempurna lah itu. Ya. Berarti dulu Logos ini masih manual ya Pak? Dulu manual sih, tapi sekarang udah by system gitu. Jadi dan juga misalkan kayak order ke supplier udah by system, supplier udah lihat, oh ini ordernya udah valid gitu. Kalau dulu kadang udah order balikin lagi, nyebelin gitu. Tapi sekarang kan udah modern Pak. Ya, dengan otomatisasi itu kita udah bisa menghemat waktu, kemudian yang paling penting adalah menghemat energi emosi lah. Iya, itu sih Pak yang paling penting. Nah itu kan dari sisi finance tuh Pak. Ya. Kalau yang cuti tadi gimana tuh Pak? Reimburse tuh. Nah kalau yang cuti itu
kadang yang paling nyebelin di cuti itu adalah men-tracking satu orang itu udah pakai berapa, udah pakai cutinya berapa ya. Nah, dengan Power Automate ya kita bisa mengurangi insiden di mana orang cuti nggak bilang. Dulu kan cuti aja, baru belakangan pengajuan apaan kayak gitu, gitu kan. Nah, kalau dengan Power Automate kita bisa pengajuan cuti, kita bisa pakai sistemnya ya. Kemudian dia approvalnya juga terarah ya, dan juga bisa sifatnya otomatis kayak mengurangi jatah cuti, atau misalkan ternyata kalau misalkan ini adalah cutinya tidak mengurangi jatah cuti, ya udah langsung aja dia cuti tanpa mengurangi jatah cuti gitu. Jadi bentuk pemrosesan dan decision itu bisa diproses atau dilakukan di Power Automate gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita ngambil cuma 2 hari juga otomatis langsung 2 hari yang kepotong gitu ya Pak? Tergantung. Oh gitu. 2 harinya itu tipe yang mengurangi jatah cuti atau enggak? Oh, okay. Kalau kayak sakit kan enggak kan? Oh iya, kalau sakit enggak. Nah, kalau sakit enggak. Jadi kayak tim HR gak usah mikirin, oh udah di approve, udah otomatis berkurang. Kalau dulu kan masih, aduh kurangin dulu, ini yang mana yang ngurangin? Text time, Iya, right? Namanya. Nah ini diprosesnya udah pakai Power Automate aja, kayak gitu. Oke. Berarti nama udah ada, jumlah cuti udah ada ya Pak ya. Berarti tinggal tergantung nih cutinya yang sakit atau bukan gitu lah ya. Iya. Nah reimburse gimana tuh Pak? Tadi kan mau cuti, finance yang sama reimburse ini mempermudah untuk kayak decision ya. Terus sebenarnya lebih karena guidance approval sih ya. Jadi udah di approve di mana dulu. Jadi ketika misalkan yang paling perlu dijagain dari reimbursement ini adalah pastikan duit keluar itu udah di approve. Nah, jadi dengan Power Automate kita bisa jadi semacam kayak berjenjang approval. Nah, pas udah sampai di orang tertentu, orang itu banyak akan mengeluarkan reimbursement ketika ada konfirmasi dari sistem gitu loh. Oke, itu berarti reimbursement juga nggak sulit ya Pak ya? Nggak sulit. Berarti kalau kita mau cantumin bukti fotonya gitu bisa juga tuh Pak? Bisa. Oke, berarti nggak cuma mau reimburse ini gitu, tapi pakai foto juga bisa ya Pak? Bisa. Oke. Nah jadi lagi-lagi pertemuan ini sangat membantu banget. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di kantornya masih pakai manual nih cuti, masih WA, atau mungkin cutinya masih pakai kertas, bisa banget nih pakai Power Automate itu sendiri. Ataupun yang masih reimburse-nya juga butuh ke tim finance nih langsung nggak pakai sistem, nah itu harus banget pakai Power Automate karena kasian juga tim finance kan. Agak pusing juga gitu. Nah mungkin ada yang lain tuh Pak, kayak misalnya selain yang cuti reimburse gitu. Ya, kita bisa juga di Power Automate itu business processing flow ya, business process flow, yang mana kalau misalkan pekerjaan itu mesti dilakukan dari satu tahap ke tahap lain, ada mandatory work itemnya. Contoh rekrutmen pegawai kan nggak langsung dari dia kirim lamaran langsung tawaran gaji kan. Iya, nah, ada proses interview, ada fase-fasenya. Nah, bisnis proses flow itu ya kita bisa set satu proses ini ada fase ini. Perlu dilakukan dulu kegiatan di fase ini, kegiatan ini baik mandatory ataupun optional. Nah, dengan bisnis proses flow ini mengguidance kita ya melakukan satu proses secara proper dengan berbagai requirementnya seperti itu. Oke, berarti nggak langsung dari calling nih besok kamu interview langsung gaji gitu nggak ya Pak? Pakai Power Automate juga bisa. Nah kalau itu pakai kekuatan khusus. Oh, iya. Orang dalam. Oh iya benar. Orang dalam lagi-lagi. Oke, nah benefitnya apa tuh Pak pakai Power Automate selain tadi itu? Mungkin ada yang lain atau mungkin mau tambahkan lagi? Paling dengan Power Automate itu ya objektifnya kita bisa menghemat waktu ya, karena seringkali kita kerja itu mengerjakan sesuatu yang sifatnya repetitif. Ya, repetitif. Misalkan di Deris yang tadi contoh memproses data peserta webinar kan repetitif pasti ya. Memproses di tim sales, memproses opportunity itu repetitif gitu ya. Nah, pekerjaan yang repetitif kita kerja sehari-hari tapi kadang ada aja kesandung-kesandungnya. Kadang salah masukin data. Nah, dengan
kita bisa mengotomasi hal itu. Pertama, menghemat waktu. Kedua, mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan terhadap proses yang kita lakukan, gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses itu bisa berjalan secara proper sesuai dengan yang kita sudah set up kepada sistem. Gitu. Oke, karena semua sebagai sistem ya Pak. Ya. Jadi nggak ada kekeliruan. Kecuali kalau orangnya yang keliru itu namanya human error. Nah, kalau untuk keamanan nih Pak, mungkin ada juga nih keamanannya gimana ya untuk Power Automate gitu Pak? No need to worries ya. Kita bisa bilang bahwa Power Automate ini terintegrasi dengan Microsoft 365. Nah, Microsoft 365 ini kan kalau kita bicara mengenai keamanan, ini adalah bisa dibilang top tier security. Ya. Top tier security udah apalagi kalau kita gabungkan dengan berbagai security feature seperti multi-factor authentication, kemudian juga berbagai policy seperti password policy, multi-factor authentication, kemudian juga information protection gitu. I mean, no need to worry about security. Oke, yang pasti security itu terjamin banget. Ya. Itu nggak akan, insya Allah nggak akan kenapa-kenapa. Gitu ya. Oke, nah ini tentang Power Automate nih. Tadi udah jelasin Pak Sagi, cuti approval, reimburse, dan juga tadi untuk tim finance nih yang mungkin nanti nonton tim finance bisa banget dengan ini karena ini berguna banget. Pasti kalian pusing mikirin secara manual tuh pusing banget gitu kan. Nah ini kita udah ngasih sharing lah tentang Power Automate gimana membantu tim finance gitu dan juga tim lainnya. Nah untuk teman-teman nih kita juga nanti akan ada webinar ya Pak ya? Ya. Ya webinar itu tentang Power Automate. Nah ini kalau udah tahu nih Pak, kasih clue sedikit Pak tentang apa webinarnya? Kita akan bicara mengenai robotic process automation. Robotik ya Pak? Wah. Namanya doang yang serem, padahal sih unyu-unyu. Oh iya benar, termasuk pas lagi unyu-unyu. Nah itu mungkin nggak bisa kasih Pak sedikit clue robotik di Power Automate lah pokoknya. Robotic process automation itu adalah yang salah satu tadi saya cerita bisa dibilang adalah desktop automation ya, bagaimana hal yang biasa kita sehari-hari dilakukan di desktop kita lakukan otomatisasi plus kita kasih parameter-parameter yang gitu ya. Misalkan hari ini buatan invoice yang tadi tuh hari ini buat invoice PTA, kemudian nanti invoice buat PTB, buat PTC, itu kan caranya sama, cuma beda tujuannya siapa, besarnya berapa, cuma beda parameter ya kan. Nah di webinar itu akan saya cerita bahwa di Power Automate ada seperti ini gitu ya. Tentunya nggak harus kita bicara mengenai invoicing, kita bisa bicara mengenai banyak hal lah yang bisa kita lakukan di Power Automate ini gitu. Jadi nggak cuma invoice nih teman-teman, jadi tim marketing pun seperti saya juga bisa membantu banget nih dari Power Automate itu sendiri. Oke. Nah mungkin cukup sekian nih tentang Power Automate teman-teman, udah jelasin secara detail nih sama Pak Sagi. Untuk teman-teman nanti yang mau tahu lagi tentang tadi yang robotik ini, wah robot loh ini. Itu nanti nonton aja di webinar kita di bulan September, itu ada di pertengahan atau di awal. Untuk tanggal nanti akan diinfokan kembali. Seperti itu. Mungkin lagi Pak Sagi mau tambahkan? Itu aja. Oke, dari Pak Sagi juga cukup sekian. Dan dari kita juga cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Oke. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat siang dan bye. Bye.